Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah sebuah kalimat atau ayat yang dalam satu hari satu malam sebagai muslim paling tidak kita lafadzkan sebanyak 17 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta. Rob itu artinya adalah Tuhan yang mencipta dan memelihara. Artinya setelah Allah ciptakan makhluk atau penciptaan, maka Allah kemudian tidak akan meninggalkannya. Allah pasti memeliharanya. Allah pasti meramutnya. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pengawasan Allah, yang luput dari ketentuannya Allah. Semua makhluk berada dalam lindungannya Allah, semua makhluk berada di dalam pemeliharaannya Allah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun di dalam bumi ini kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Wah saudaraku, semua ketentuan yang Allah lakukan kepada hambanya, terkhusus kepada orang iman, itu adalah ketentuan yang terbaik untuk hambanya. Walaupun terkadang hamba tersebut, orang iman tersebut merasa bahwa takdir yang terjadi pada dia adalah sesuatu yang dia tidak suka. Memang tidak suka bagi diri dia, tapi sebenarnya bagi Allah itulah yang terbaik untuk dia. Apa dasarnya? Allah berfirman, "Innallaha binnasi laraufur rahim" dalam surat Al-Hajj ayat 65. Sesungguhnya Allah terhadap manusia sangatlah kasih sayang. Di ayat yang lain surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah sangatlah sayang terhadap orang iman. Berarti tidak mungkin Allah memberikan suatu takdir kepada orang iman, kepada hambanya, yang akhirnya ujung-ujungnya atau akhirnya adalah kejelekan buat orang iman itu sendiri. Tidak mungkin. Pasti ada hikmah di balik itu, pasti ada kebaikan di balik itu. Sebagaimana seperti orang tua yang sedang memberikan pelajaran kepada anaknya agar anaknya bisa berjalan. Anaknya usia kira-kira 1 tahun, anaknya baru belajar berjalan, dan ketika sudah asik-asik berjalan, sedang asik-asik berjalan, anaknya terjatuh. Karena orang tua itu memang kepingin anaknya mandiri, tidak segera diambil anaknya, tidak segera dibangunkan anaknya, dibiarkan dulu sampai anaknya akhirnya bisa bangun. Ketika takdir buruk bagi kita ya terjadi pada diri kita, Allah sebenarnya bisa saat itu langsung menghilangkan takdir buruk itu dan mengganti dengan takdir yang baik. Itu mudah sekali bagi Allah. Tapi itu tidak Allah lakukan, karena Allah merasa yakin, Allah tahu bahwa hambanya mampu. Berarti yang menjadi tugas kita adalah harus bersangka baik terhadap takdir Allah yang terjadi pada diri kita, walaupun menurut kita itu adalah takdir yang buruk. Ada sebuah hadis Nabi yang insya Allah akan membuat kita yakin bahwa segala perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya, itu pasti yang terbaik buat kita. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, walaisa zaka li ahadin illa li mu'min." Artinya begini, sangatlah mengherankan perkara yang terjadi kepada orang iman. Perkara yang terjadi pada orang iman
berakhir selalu dengan kebaikan, dan tidaklah bisa demikian itu kepada seseorang kecuali hanya kepada orang iman. Jadi orang iman walaupun mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, itu pasti akhirnya jadi kebaikan untuk dia. Apalagi kalau mendapatkan sesuatu kebaikan, jelas ya, itu pun akan berujung atau berakhir dengan kebaikan. Di hadis terusannya bunyinya begini: in asobathu sarra syakara fakana lahu khair. Jika orang iman mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan tindakan bersyukur itu menguntungkan untuk dia, menjadi kebaikan untuk dia. Kenapa? Karena pasti Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada dia, sebab dia sebagai orang yang bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka nikmatku kepada kalian akan aku tambah, kata Allah. Namun jika kalian kufur, maka siksaku sangat pedih. Dalam ayat yang lain, wa in tashkuru yardahu lakum. Surat Az-Zumar ayat 7. Jika kalian bersyukur, maka aku akan ridho kepada kalian, aku akan senang kepada kalian. Jadi berarti setelah orang iman mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan kepadanya akan ditetapkan, bahkan ditambah oleh Allah. Sekarang kebalikannya, wa in asobathu dharra sabara fakana lahu khair. Jika orang iman mendapatkan kesengsaraan, musibah yang gak enak ya, musibah pasti gak enak, dia sabar. Tindakan sabar itu juga menjadi kebaikan untuk dia. Tindakan sabar itu juga menjadi kebaikan untuk dia. Dia meyakini bahwa Allah ketika cinta kepada seseorang, pasti Allah akan mengujinya. Innallaha idza ahabbal qaum ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika cinta kepada seseorang, maka Allah akan memberikan dia ujian. Orang iman tersebut merasa yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Filosofinya seperti orang yang naik sepeda. Orang yang sedang naik sepeda menjumpai tanjakan, dia tersenyum. Kenapa tersenyum? Walaupun saat itu sudah dia mengayuhnya sangat berat ya. Dia tersenyum karena di depan nanti di sana akan ada turunan. Wah, saya bisa santai. Demikian. Sedang dalam keadaan mendapat musibah, dia tersenyum, yakin pasti Allah akan mendatangkan kemudahan setelah ini. Inna ma'al usri yusra, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ternyata ada hikmah lain dari ujian yang Allah berikan kepada hambanya, yang berupa ujian yang tidak enak ya. Jadi ketika Allah menciptakan seorang hamba, lalu Allah menentukan hamba tersebut mendapatkan derajat yang layak di sisi Allah, yaitu surga. Tapi ternyata dilihat dari amalannya, hamba itu belum bisa membuat dia sampai kepada derajat yang telah Allah tentukan. Nah, maka Allah akhirnya mengkatrol orang tersebut agar masuk ke dalam surga yang telah Allah tentukan. Dengan cara apa? Dengan cara Allah berikan cobaan. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang termaktub dalam hadis Abu Daud. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatan lam yablughuha bi'amalihi ibtalahullahu fi jasadihi au fi waladihi au fi malihi summa sabarahu ala dzalika hatta yablughahu al manzilata allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Jadi seorang hamba ketika telah ditentukan oleh Allah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, namun amalannya belum bisa membuat dia sampai ke derajat tersebut, maka Allah akan menguji dia. Allah berikan dia cobaan di dalam fisiknya. Badannya sakit-sakitan, sering menjumpai sakit, dan sakitnya itu lumayan
berat bagi dia. Kemudian dicoba dengan anak-anaknya. Anak-anaknya pun demikian. Dalam keadaan ekonominya memprihatinkan mungkin, ya sakit-sakitan, atau diberikan oleh Allah anak yang akhlaknya kurang baik. Namun Allah berikan orang tersebut kesabaran di dalam menghadapi cobaan fisik dan cobaan anak, bahkan cobaan harta, sehingga Allah mendapatkan pahala sabar di dalam buku catatan amal orang tersebut, yang dengan pahala sabar itu akhirnya hamba tersebut mendapatkan derajat surga yang telah Allah tentukan. Ini kan sangat menarik sekali, bukti bahwa Allah cinta kepada seorang hamba, sehingga ketika hamba itu tidak bisa mengimbangi amalannya dengan derajat yang telah Allah tentukan, Allah berikan hamba tersebut ujian, Allah berikan hamba tersebut cobaan, sehingga dia bisa sabar, dan dengan sabar itu dia masuk ke dalam surga yang telah Allah tentukan. Berarti kita sebagai orang iman harus selalu bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan, seperti yang sering dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Keadaan apapun yang beliau dapatkan, suka ataupun duka, beliau tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Bahkan ada kisah seorang tabi'in, dia mengalami ujian yang sangat besar. Bagi kita tentunya, insya Allah ya, bagi kita tentunya ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair itu adalah ujian yang sangat besar. Urwah bin Zubair itu adalah orang yang sangat soleh, orang yang alim, orang yang jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tangan tidak digunakan untuk maksiat, kaki, mata, telinga tidak digunakan untuk maksiat. Orang yang sangat maksum, orang yang sangat terjaga dari perbuatan-perbuatan jelek, dari perbuatan-perbuatan tercela. Suatu saat Urwah bin Zubair diberikan oleh Allah suatu penyakit di kakinya, yang dengan penyakit itu akhirnya seorang tabib memutuskan atau memvonis kakinya Urwah bin Zubair harus diamputasi. Urwah bin Zubair pasrah, jika memang harus dipotong kaki saya, silahkan. Lalu tabib itu bertanya, dengan cara apa saya membuat kamu tidak sadar wahai Urwah bin Zubair? Lalu tabib itu bertanya lagi, engkau saya bius ya? Kata Urwah, saya nggak mau. Kalau saya dibius, saya tidak ingat dengan Allah, saya tidak ingat kepada Allah, saya tidak ingin satu detik pun saya tidak ingat kepada Allah. Tabib itu bingung. Bagaimana kalau dengan arak? Engkau saya beri minum arak sehingga engkau mabuk, dan ketika saya amputasi kakimu, engkau tidak terasa. Bagaimana? Tidak juga. Arak itu diharamkan oleh Allah. Saya tidak ingin melaksanakan atau meminum atau mengkonsumsi sesuatu yang Allah haramkan. Tabib itu menyerah akhirnya. Wahai Urwah, apa yang harus saya kerjakan agar engkau tidak terasa ketika saya amputasi kakinya? Urwah bilang begini, begini saja wahai tabib, potong kaki saya ketika saya sedang sujud, insya Allah saya tidak merasakan sakit. Subhanallah. Dan benar, akhirnya Urwah bin Zubair berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ketika beliau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, beliau benar-benar merasa Allah hadir di depannya. Beliau merasa seperti berbincang-bincang dengan nikmatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingat yang lain-lain. Terutama ketika sujud, lebih tinggi lagi keadaan itu. Urwah lebih merasa Allah sangat dekat dengan Urwah, sehingga Urwah tidak merasakan hal-hal yang lain selain kenikmatan bercengkrama dengan Allah saat sujud. Nah, ketika sujud, Urwah melamakan sujudnya, dan tabib tersebut langsung faham, langsung mengerti, dan langsung bertindak untuk mengamputasi kakinya Urwah bin Zubair. Tabib itu sudah menyiapkan pisau untuk memotong daging,
urat-uratnya sampai gergaji untuk memotong tulang. Sampai akhirnya kaki Urwah bin Zubair teramputasi atau dipotong oleh tabib itu ketika sujud. Sudah diperban, sudah sempurna ya. Dan Urwah bin Zubair belum selesai sholatnya. Urwah bin Zubair tidak bergeming sedikit pun, dia tidak merasakan sakit. Dan ketika Urwah bin Zubair sudah selesai sholatnya, dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Urwah melihat kakinya dan ternyata kakinya sudah terpotong. Saat itulah dia pingsan. Dia pingsan. Setelah sadar, setelah siuman, Urwah berkata apa? Ya Allah, kaki ini tidak pernah saya gunakan untuk berbuat maksiat. Kaki ini tidak pernah saya gunakan untuk melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Tapi Engkau ambil kaki saya, alhamdulillah ala kulli hal. Engkau tetap maha terpuji ya Allah dalam setiap keadaan. Dan ternyata wahai saudaraku, Urwah bin Zubair saat itu membawa anaknya. Dan ketika proses amputasi, anaknya tidak bersama dia, anaknya menunggu di depan. Dan ternyata kehendak Allah, qadarullah, anaknya Urwah bin Zubair meninggal sebab diduduki oleh onta. Diduduki oleh onta, akhirnya dia meninggal dunia. Orang melaporkan, wahai Urwah, anak kau meninggal dunia karena diduduki oleh onta. Urwah tarik nafas dan Urwah mengatakan, Allah berikan saya 4 anak dan Allah ambil 1. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Luar biasa, subhanallah. Pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya, bahwa setiap ketentuan yang Allah berikan kepada hambanya pasti ada kebaikan untuk kita, pasti ada kebaikan untuk hamba tersebut. Jika tidak terjadi kebaikan itu di dunia, pasti di akhirat hamba tersebut akan menjumpai kebaikan itu berupa besarnya pahala sabar yang akhirnya memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah, selamat dari nerakanya Allah. Semoga Allah selalu jadikan kita hamba Allah yang husnuzon billah, yang sangka baik pada Allah terhadap takdir Allah kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.